Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi transaksi murabahah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Revalia Tasyai Febrianti dengan akhiran NIM 2040. Yang pertama-tama, murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Lalu di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, teknis pembayaran, rukun transaksi murabahah, dan alur transaksi murabahah. Yang pertama, teknis pembayaran. Transaksi murabahah dapat dilakukan secara tunai dan tangguh. Untuk transaksi tangguh, pembayaran dapat dilakukan dengan cara mencicil setelah barang diterima atau membayar sekaligus di kemudian hari. Lalu yang kedua, rukun transaksi murabahah. Rukun transaksi murabahah dibedakan menjadi 3. Yang pertama, transaktor. Transaktor ini pihak yang melakukan transaksi, yaitu ada 2, bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Terkait dengan jual belinya, memperoleh nasabah untuk membayar 30% dari perolehannya untuk menguji kemampuan finansial kepada nasabah apakah transaksi akan berjalan dengan lancar atau tidak. Lalu yang kedua, objek akad murabahah, yaitu barang yang diperjualbelikan dengan harga barang, artinya bahwa dalam jual beli murabahah, barang yang diperjualbelikan bukan barang yang diharamkan dalam hukum Islam. Lalu yang terakhir, ijab dan qabul. Seperti pernyataannya bahwa ijab dan qabul ini berkehendak antara kedua belah pihak yang melanjutkan kesepakatannya. Kesepakatan ini diantaranya meliputi seperti pembiayaan, fasilitas, pembayaran, jangka waktu, serta syarat-syarat penarikan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu alur transaksi murabahah. Alur transaksi murabahah ini terjadi atas 3 transaksi. Yang pertama yaitu negosiasi. Negosiasi ini yaitu dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah kepada penjual. Lalu yang kedua, akad murabahah, yaitu bank sebagai penjual mempelajari kemampuan nasabah untuk membayar piutangnya. Lalu yang ketiga, setelah akad disepakati, bank melakukan pembelian kepada pemasok. Lalu yang keempat, barang yang diinginkan akan diantar oleh pemasok kepada pembeli. Lalu yang terakhir, setelah nasabah menerima barang, selanjutnya melakukan pembayaran atau pencicilan sejumlah uang yang telah disepakati di akad murabahah sebelumnya. Lalu selanjutnya yaitu perhitungan angsuran per bulan dan pendapatan yang diakui. Seperti soal yang sudah saya tampilkan, perhitungan angsuran dapat dilakukan dengan rumus total piutang dikurangi uang muka, lalu dibagi dengan jumlah pelunasannya. Di sini total piutangnya yaitu 118 juta, dikurangi dengan uang muka sebesar 10 juta, dan dibagi dengan jumlah bulan pelunasan yaitu 24 bulan atau 2 tahun, memperoleh hasil 4.500.000. Lalu selanjutnya yaitu perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang bersih. Pertama-tama kita menghitung mengenai persentase keuntungan dengan rumus total margin dibagi dengan total piutang bersih dikalikan 100%. Di sini total marginnya 18 juta dengan total piutang bersih 108 juta dikali 100% memperoleh hasil 16,66%. Lalu margin per bulannya yaitu persentase keuntungan dikalikan angsuran per bulan. Tadi persentase keuntungannya memperoleh hasil 16,66% dikalikan dengan angsuran per bulannya yaitu 4.500.000 dan menghasilkan margin per bulannya yaitu 750.000. Lalu yaitu yang terakhir menghitung pokok per bulan dengan rumus angsuran per bulan dikurangi margin per bulan. Angsuran per bulannya tadi 4.500.000
4.500.000 dikurangi dengan 750.000 memperoleh hasil 3.750.000. Untuk setiap pembayaran angsuran sebesar 4.500.000 per bulan, terdalamnya margin sebesar 750.000 dan pokok sebesar 3.750.000. Lalu di sini juga saya menampilkan jadwal pembayaran murabahah PT Hania sesuai dengan perhitungan persentase keuntungan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu selanjutnya kita memasuki pembahasan penjurnalan. Yang pertama, pengakuan uang muka. Pengakuan uang muka ini jurnalnya yaitu dengan mendebit langsung rekening nasabah sebesar uang muka yang telah disepakati. Pada jurnal ini, pada tanggal 5 Januari, XA mendebit rekening tabungan mudorabah PT Hania sebesar 10 juta rupiah dan mengkredit uang muka 10 juta rupiah. Lalu yang kedua, pembelian barang pesanan, yaitu ada beberapa alternatif. Alternatif yang pertama, dengan mencatat transaksi tersebut dengan contoh pembahasan, Bank Syariah membeli barang langsung secara tunai kepada pemasok, misalkan tanggal 7 Januari 20 XA untuk keperluan transaksi murabahah dengan PT Hania. BMS melakukan pembelian barang pesanan PT Hania kepada pemasok Z senilai 100 juta secara tunai. Jurnal untuk mencatat transaksinya yaitu persediaan aset murabahah kepada kas rekening nasabah atau pemasok sebesar 100 juta rupiah. Lalu ada alternatif yang kedua, yaitu dengan contoh soal Bank Syariah membeli langsung barang secara kredit kepada pemasok, misalnya tanggal 7 Januari 20 XA untuk keperluan transaksi murabahah dengan PT Hania. BMS melakukan pembelian barang pemesanan PT Hania kepada pemasok Z senilai 100 juta secara kredit. Jurnal transaksinya yaitu persediaan aset murabahah kepada utang pada pemasok sebesar 100 juta rupiah. Lalu saat bank melakukan pelunasan kepada pemasok, memperoleh jurnal utang pada pemasok pada kas atau rekening pemasok sebesar 100 juta rupiah. Lalu, jurnal saat akad murabahah tidak jadi disepakati, yaitu dengan pengembalian uang muka pada jurnal uang muka kepada pendapatan operasional dan kas rekening pada nasabah, di mana uang muka berada di debit 10 juta dan pendapatan operasional di kredit 1 juta serta kas atau rekening nasabah di kredit 9 juta. Lalu selanjutnya saat akad murabahah disepakati, contohnya tanggal 10 bulan Januari XA PT Hania menandatangani akad murabahah sebagai mana yang telah dinegosiasikan tanggal 5 Januari 20 XA. Pada saat akad murabahah jadi disepakati tersebut, terdapat beberapa transaksi yang perlu dicatat. Yang pertama, penjualan murabahah oleh bank kepada PT Hania. Lalu yang kedua, pengakuan uang muka sebagai bagian pelunasan piutang murabahah. Lalu yang terakhir, pengakuan pendapatan administrasi dan penerimaan lain biaya dibebankan kepada nasabah pembiayaan. Lalu jurnalnya, piutang murabahah di debit sebesar 118 juta, lalu persediaan aset murabahah di kredit 100 juta rupiah, dan margin murabahah yang ditangguhkan di kredit sebesar 18 juta rupiah. Lalu kesimpulan dari materi yang saya sampaikan,
yaitu transaksi ini merupakan bentuk pembiayaan syariah di mana lembaga keuangan membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam pencatatan akuntansi, pembelian barang dicatat sebagai aset dan penjualan kepada nasabah dicatat sebagai piutang. Selama masa angsuran, lembaga keuangan mengakui pendapatan secara proporsional sesuai dengan jangka waktu pembayaran. Transaksi ini mengikuti prinsip transparansi dan keadilan, karena harga pokok dan margin keuntungan harus diketahui oleh kedua belah pihak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.